Idrok itu artinya memahami sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Misalnya gini, kalau mata idroknya itu adalah dengan melihat benda, melihat cahaya. Ya. Gitu. Kalau kuping dengan, nah kalau otak idroknya berarti dengan menghasilkan atau memahami pengetahuan sesuatu gitu, Ya. tahu sesuatu yang tadinya. Itu namanya idrok. Orang bilang kalau kita mau kerja kita kudu belajar. Kalau kita belajar kita punya ilmunya. Tapi ilmu dibilang cuma isinya teori doang. Nah itu gimana? Rendah otak seseorang atau semakin rendah daya berpikir seseorang, dia akan semakin berkaitan dengan sesuatu yang bisa dipanca inderakan. Semakin tinggi kadar akal seseorang, semakin dia bisa mengungkap dan mendiskusikan dan berpikir tentang sesuatu yang makin abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ngumpul-ngumpul lagi, ketemu lagi nih. Di sini bukan cuma sama satu orang doang, tapi ada lagi di sebelah kiri saya teman-teman kita biar makin ramai, makin seru lagi. Biar nongkrongnya lebih ramai. Gitu. Di kanan saya ini ada seperti biasa abang kita, Bang Zia. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Sebelah kiri nih, saya kudu kenalin dulu nih. Jagoan kita, Bang Iqbal namanya. Gimana Bang Iqbal? Alhamdulillah. Walaupun gondrong-gondrong, tapi jiwanya tetap ada melankolinya. Ya, kita masih tetap ngobrol-ngobrolin yang sama-sama udah teman-teman dengar semua tentang pendidikan. Ide-ide kita ya? Ide-ide dari Iqra Society itu hadir bagaimana. Nah ini coba kita akan telusurin lebih jauh lagi. Ya kita pengen dapetin kepenasaran tentang Iqra Society itu seperti apa, dan terakhir kita ngomongin tentang pendidikan itu sendiri. Nah ada hal yang kemarin udah dibahas tentang selama ini kita belajar ketemu guru. Bener nggak sih itu disebut dengan ilmu itu sendiri? Ilmu. Iya. Kan selama ini bilang kita ini lagi belajar, kita lagi nuntut ilmu, kita dapetin ilmu. Tapi kemarin ada hal yang menarik tuh. Definisi ilmunya, obrolan tentang ilmunya tuh juga belum tahu. Nah, mungkin nanti bisa kita ulas lagi ya, kita obrolin bareng-bareng. Selama ini kita belajar tuh beneran nggak sih belajar kita itu tentang ilmu, atau ada definisi yang baru tuh tadi tentang keterampilan? Baru justru udah gitu. lama. Dan ya begitulah, tidak sampai pada kita mungkin bisa jadi ya biar lebih berkah kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini di nongkrong yang sebetulnya ini nongkrong yang direkam ya, jadi ini emang aslinya nongkrong biasa tapi terus bisa jadi direkam. Di awal kan kita ngomong tentang kenapa akhirnya kita ngerekam ya, kenapa akhirnya kita bikin jadi punya nama, jadi segala macam. Di kedua kita mulai ngerumusin masalah, dan sebetulnya perumusan masalah itu masing-masing orang akan bisa punya insight atau punya temuan-temuan yang lebih banyak dari itu. Dan kalau misalnya kita mau pakai data bakal lebih, cuman kita pengen cari yang lebih dekat dan yang di sekitar kita, dan kebetulan karena waktu itu yang ngomong ya, jadi yang di sekitarannya lah gitu. Itu rumusan masalah yang sebetulnya masalahnya lebih besar dari itu, lebih luas, dan itu bisa berjilid-jilid dibahas gitu ya. Nah di antara permasalahan menciptakan manusia yang baik itu, atau kegagalan menciptakan manusia yang baik itu, di antaranya adalah tadi kemarin kita bilang bahwa selama kita belajar itu bukan ilmu tapi keterampilan. Nih bukan dari saya gitu ya. Begitu saya dengar rekamannya saya jadi kayak ini kayak seperti klaim sepihak gitu ya. Ini saya dengar dari, dan ini sebetulnya ada di buku-buku lama gitu ya, cuman beliau yang aneh jadi ngeh atau jadi ingat betul itu karena ada seorang ulama di Pakistan waktu itu, namanya Abdullah Hazarawi kalau nggak salah, ngajar Sahih Bukhari. Beliau bilang, ente pikir emang kedokteran terus teknik, insinyur segala macam emang itu ilmu? Itu bukan ilmu, itu hirfah kata dia. Wah di situ saya baru ngeh tuh.
Oh iya. Jadi kalau di bahasa Arab itu ada dua kalimat yang berbeda. Ada kalimat ilm, ada kalimat hirfah namanya. Ilmu itu Hah? ini kalau nggak apa-apa Apa kita nih? definisi Iya, nggak dulu, apa-apa. sorry. Idrakun Soalnya jazimun, biar kita tahu beneran nggak sih yang Iya. kita omongin itu. idrakun jazimun nasyi'un anid dalil. Idrak itu artinya memahami sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Misalnya gini, kalau mata idraknya itu adalah dengan melihat benda melihat cahaya. Gitu. Kalau kuping dengan, nah kalau otak idraknya berarti dengan menghasilkan atau memahami pengetahuan sesuatu gitu, tahu sesuatu yang tadi. Itu namanya idrak. Idrakun jazimun, pengetahuan yang jazim itu artinya putus, artinya dia udah nggak ragu-ragu lagi. Kalau ragu-ragu itu orang Arab kayak nganggap itu dia belum putus gitu. Tapi kalau udah putus, udah nggak dimasak lagi di pikirannya, udah dia udah selesai. Idrakun jazimun anid dalil, yang berangkat dari dalil, berangkat dari kalau zaman sekarang namanya apa? Data atau Iya. ya, dalil itu apa sih kalau bahasa ini skripsinya? Data gitu ya, tahu segala macam lah. Hal-hal yang paling awal lah. Gitu. Ya, bisa dianggap kayak gitu. Jadi sesuatu keyakinan, sesuatu pengetahuan yang sudah sampai tahap yakin. Kenapa bisa sampai tahap yakin? Karena data atau dalil yang didapatkan dari atau yang menyampaikan dia pada pengetahuan tadi itu memang dalil yang sangat-sangat kuat gitu. Misalnya contohnya apa? Argumen bisa disebut. Kadang bukan argumen. Kadang misalnya contohnya gini. Dari mana ente tahu ada matahari? Ya bisa ngeliat sendiri, itu udah nggak bisa diingkarin lagi, udah nggak bisa didebatin lagi gitu. Kalau kita udah ngeliat mata kepala kita sendiri matahari gitu, nah itu namanya ilmu gitu. Nah ilmu itu ntar di bawahnya ntar ada namanya dhon, prasangka. Nah dhon itu dari 50% sampai 99%, atau ya ada yang bilang 75% itu zon. Kalau 50% ntar namanya syak. Syak itu ragu-ragu, bisa iya bisa enggak. Nah, besok hujan apa enggak ya? Ya bisa hujan bisa enggak gitu. Nanti sore hujan apa enggak? Bisa iya bisa enggak. Iqbal kapan nikahnya? Itu bisa besok, bisa kapan tahu? Masuk sak. Ya. Masuk. Di bawahnya syak, di bawahnya ragu-ragu itu ada namanya waham. Atau waham. Waduh. Waham itu jadi kalau misalnya ada dua, bisa iya bisa enggak. Enggaknya itu 75%, iyanya itu 25%, nah iyanya ini namanya waham. Kalau misalnya yang 75% namanya zon. Jadi prasangka itu prasangka kuat. Kalau ragu-ragu itu tengah-tengah, ada di bawahnya ragu-ragu gitu. Kayak misalnya gimana ya? Hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Tengah hari bolong, panas. Terus kita masuk rumah, terus dibilang hujan di luar ya? Iya hujan. Kira-kira kita bakal percaya nggak ada orang? Paling kita anggap ya ini ngece, maksudnya jawaban ngece gitu. Nggak ada suara, nggak ada, masih panas. Tadi barusan juga ngelihat di luar nggak ada apa-apa. Nah itu namanya waham. Ntar kalau 0% itu namanya jahal, baru kebodohan gitu. Nah itu jadi jahal, waham, syak, dhon, sama yakin. Itu nah untuk yakin itu tingkatan namanya ilmu. Yang 100% itu namanya ilmu. Nah ilmu itu adanya di sini. Nah sekarang bisa bongkar mobil, bukan bisa bongkar mobil, misalnya kemampuan orang untuk membongkar mobil. Ya, di situ pasti ada ilmunya. Ya. Cuman itu berkaitan tentang Aplikasi. ini apa adanya di sini apa ya di sini? Tangan. Di tangan. Nah, itu namanya hirfah. Hirfah itu artinya keterampilan kalau bahasa kitanya. Nah, hirfah itu misalnya orang tiap hari nambel ban. Apakah dia berpikir gimana? Apa itu ban? Dia menelusuri dengan filsafat, Nggak dengan mungkin. Kan enggak gitu kan? Nggak jadi itu, Ban. Gimana caranya dia jago jadi tukang nambel ban? Hari ini nambel ban, besok nambel ban, ntar sore nambel ban. 10 sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia akan jadi ahli tambel ban. Kalau dia ngelas, dia akan jadi ahli ngelas. Bukan dengan cara berpikir, mencari dalil, mencari epistemologi, mencari definisi pengetahuan, dari mana sumber pengetahuan, apakah dari panca indera, apakah dari mungkinkah pengetahuan itu dapat dari wahyu, atau dari Wahyudin, dari Wahyono. Itu kan nggak begitu kan. Kalau si herfah tadi itu nggak kayak begitu. Nah kebanyakan kita itu diajak untuk hanya fokus pada herfah tadi. Padahal di dalam herfah tadi sebetulnya ada ilmu juga, tapi yang lebih mendasar lagi ada ilmu yang
apa ya, lebih mendasar lagi, kepada lebih bersentuhan lagi terhadap hakikat manusia, lebih luas lagi lah begitu. Nah, kita ditutup dari itu gitu. Jadi akhirnya kita hanya sebagai orang-orang teknis lah bahasanya gitu. Jadi ya tahunya teknis doang gitu. Nah, itu yang mengingatkan saya terhadap istilah kemarin adalah guru saya, Syekh Abdul Hazarawi namanya, dari Pakistan. Jadi itu bukan inian pribadi ya, jadi memang itu dan itu memang ulama membedakan itu semua antara hirof dan ilm gitu. Ilm itu punyanya ulama gitu, dan ya adanya di buku, adanya di nulis, di diskusi, di belajar, di berpikir segala macam. Nah, ntar prakteknya nanti akan berbuah menjadi hirfah tadi. Nah, hirfah tadi kemampuan teknis, tapi kemampuan teknis ya tentunya tidak akan berkembang, tidak akan jadi baik tanpa ada ilmu tadi. Toh yang misalnya orang ngebenerin motor, tukang bengkel ya bisanya ngebenerin motor. Tapi siapa yang nyiptain motor? Ulama, ahli fisika misalnya, ahli segala macam. Itu kayak gitu, kira-kira gitu ya. Tadi menarik, soalnya di masyarakat itu ada yang bilang teori doang, nggak ada buktinya apa. Kan kalau tadi dilihat semua tuh harus ada ilmunya, dan ilmu itu menghasilkan sebuah keyakinan. Sekarang teori mulu, omongan mulu, tulisan mulu, kapan hasilnya? Maka muncul kata kerja. Kerja. Nah, ini kalau ada di masyarakat model yang kayak gini, pada akhirnya kan orang bilang kalau kita mau kerja kita kudu belajar. Kalau kita belajar kita punya ilmunya. Tapi ilmu dibilang cuma isinya teori doang. Nah, itu gimana berkaitan sama tadi? Sebelum kita ngomong itu sebetulnya itu juga masalah itu ada atau muncul ketika pandangan manusia terhadap kehidupan, terhadap hayah gitu, terhadap kehidupan di dunia ini itu salah gitu. Karena dia mikirnya hidup ini untuk cari uang, ya nanti akan ada pertimbangannya adalah setiap hal yang mendekati dia ke uang lebih banyak, maka hal itu akan jauh lebih penting gitu. Padahal pertanyaannya adalah apakah hidup ini untuk cari uang, atau uang itu adalah wasilah untuk hal yang lain gitu. Itu jadi pertanyaan. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Ini keberatan gak ya? Keberatan gak ya? Pertanyaan tadi, kok ini teori mulu, kapan prakteknya kan gitu ya? Yang apa ya, orang-orang yang selalu berkaitan dengan teknik. Jadi gini, filsuf, aneh ngomong biar ada dalilnya, bahwa para filsuf mengatakan bahwa semakin rendah otak seseorang atau semakin rendah daya berpikir seseorang, dia akan semakin berkaitan dengan sesuatu yang bisa dipanca inderakan. Semakin tinggi kadar akal seseorang, semakin dia bisa mengungkap dan mendiskusikan dan berpikir tentang sesuatu yang makin abstrak. Misalnya gini, anak bayi, bisa nggak kita kasih konsep tentang angka 2? Nggak bisa. Gimana caranya kita ngasih angka 2? Kalau nggak kita gambar, atau bukan gambar, biasanya ini 1, ini 2, ini berarti apa? 2. Kenapa? Ada gelasnya, ada 2 biji. Padahal emang gelas itu, emang 2 itu ada di sini. Kalau 2 itu ada di sini, kalau ini hilang, berarti udah nggak ada angka 2. Tapi angka 2 itu apa? Angka 2 itu konsep di dalam. Siapa yang bisa nemuin angka 2? Filsuf, matematika, apa segala macam. Nah, semakin rendah titik berpikir seseorang, jadi semakin rendah cara berpikir seseorang, dia akan semakin berkaitan dengan sesuatu yang zahir, sesuatu yang mahsus, sesuatu yang bisa dipanca inderakan gitu. Semakin tinggi, semakin dia bisa mengungkap hal-hal yang abstrak gitu. Dan banyak hakikat-hakikat di dunia itu sifatnya abstrak. Ini kalau misalnya ngomongin mantik, ada namanya juz'i, ada namanya kulli. Ada kalimat yang sifatnya juz'i, sifatnya satuan gitu. Ada bendanya cuma satu doang. Ardika misalnya. Ardika udah ini doang. Tapi kalau misalnya kita ngomong manusia. Ini manusia bukan? Ini manusia bukan? Ini manusia. Jadi manusia itu apa gitu? Manusia itu kan konsep abstrak adanya di otak kan. Nah, semakin tinggi cara berpikir orang, semakin dia menemukan bahwa ada kaidah-kaidah umum di dunia ini gitu. Ada hal-hal umum di dunia ini yang bisa Nah, dari situlah maka kita melihat bahwa orang-orang yang
rendah berpikirnya, jarang berpikirnya, maka dia akan berkaitan dengan sesuatu yang zohir, sesuatu yang bisa dilihat sama dia, bisa dipegang sama dia, bisa, karena itu paling mudah gitu. Karena kalau orang udah ngelihat sesuatu, orang udah ditabok misalnya sakit, orang udah ngerasain sakit, udah ngerasain panas, udah ngerasain pedes, itu dia udah nggak bisa nolak lagi, dan itu semua orang bisa membuktikan itu. Tapi untuk membuktikan adanya angka 0, misalnya tukang sapu, misalnya kita ajak ngobrol tentang angka 0 gitu, algoritma bukan algoritma, tentang apa namanya? Definisi. Bukan, nih kayak matematika itulah segala macam, aljabar dan lain sebagainya. Biner ya, gitu-gitulah. Coba konsep-konsep kayak begitu, konsep-konsep umum kayak begitu kita cari, Kak. Nah, itu artinya ketika dia masih berkutat di pertanyaan-pertanyaan kayak begitu, ya berarti dia belum berangkat dari hal yang tadi, zahir tadi.